Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas ya pertanyaan kawan kita, yaitu ketika ia ini menemukan patadong atau octopus card di jalan atau di luar, ya bagaimana sih tentang penemuan barang yang bukan milik kita. Nah, bagaimana sih tentang undang-undangnya dan bagaimana sih tentang kasus-kasus yang pernah terjadi seputar oktopus ini. Jadi kawan-kawan simak videonya sampai habis. Dan pertama kita bakal membahas sebuah kasus tentang oktopus PRT yang dipenjara selama 3 minggu karena ia telah menggunakan patadong milik majikannya. Nah, bagaimana tentang kasusnya dan pengetahuan tentang oktopus, kawan-kawan simak videonya hanya di channel ini. Oke, seorang PRT Hong Kong yang umurnya 36 tahun harus menghadapi tuntutan pengadilan dan dipenjara selama 3 minggu. Ini perkaranya karena menggunakan patadong milik bosnya. Dua-duanya, dan patadong tersebut digunakan untuk belanja dan juga untuk ongkos transportasi, yang dimana isi dari patadong milik bos laki-lakinya ini sebesar 417 Hong Kong dolar 30 sen. Dan si bos laki-laki ini kok bisa ketahuan pertama kali ini karena ketika si bos ini mau menggunakan patadongnya untuk pembayaran ongkos parkir, ternyata di situ tidak ada isinya. Padahal ia ini jelas ingat betul kalau ia sudah isi patadong dan kemudian belum pernah menggunakan sama sekali sejak pengisian patadongnya. Nah, setelah pulang ia langsung lapor ke istrinya. Nah, istrinya sendiri pun juga begitu, menggunakan patadong milik pribadi, namun di dalamnya tidak ada isinya. Setelah dilakukan pengecekan oleh istrinya, ini ketahuan kalau patadong yang ia gunakan ini milik CC-nya. Karena apa? Dulu ketika si CC ini masuk di tempat majikannya untuk pertama kali, ini sudah diberikan patadong oleh si majikan perempuan. Jadi majikan perempuan tahu persis nomor seri dan juga patadong yang lama yang diberikan kepada CC-nya. Nah, setelah dilakukan pengecekan CCTV di rumah bos, ternyata patadong milik bos perempuan ini ditukar oleh patadong milik CC-nya. Kemudian patadong milik bos laki-laki ini ditukar oleh patadong milik bos perempuan. Sedangkan patadong milik bos laki-lakinya digunakan oleh CC-nya untuk pembelian. Nah, setelah mengetahui perbuatan tersebut, ya, yang dimana bos ini menaruh patadongnya di dompet dan juga di dompet HP. Nah, setelah mengetahui si CC sebagai pencurinya, langsung si bos perempuan ini telepon polisi. Ketika polisi datang, polisi langsung menggeledah tempat atau kamar si CC-nya, dan di situ ia mendapatkan kwitansi pembayaran dari toko baju Giordano dan juga Bossini
dan di situ menggunakan alat pembayaran berupa patadong milik bos perempuan dan juga laki-laki. Dari bukti tersebut baru polisi menahan si mbaknya ya, dan kemudian didakwa dengan 2 tuntutan, pengambilan barang dan menggunakan barang yang bukan miliknya. Setelah melalui beberapa pengadilan, akhirnya jaksa atau hakim ini menjatuhi hukuman selama 3 minggu atas perbuatan dari si CC-nya tadi. Namun pihak dari majikan ini juga menuntut ganti rugi. Namun hakim tidak meloloskan tuntutan tersebut karena hakim cukup menuntut atau pemberian hukuman karena selain mencuri, si CC ini juga telah melanggar kepercayaan majikan majikannya ya. Jadi tidak ada ganti rugi yang dilakukan oleh CC-nya. Nah, ini kasus yang pertama. Jadi setelah saya teliti, ternyata kenapa kok majikan ini tidak langsung menanyai secara langsung kepada CC-nya. Nah, majikan ini takut kalau menanyai secara langsung, nah ia ini diapa-apain dan juga anaknya diapa-apain oleh CC-nya. Jadi takut, karena hal itulah langsung bosnya ini diem, namun telepon polisi adalah solusinya ya. Ini yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, warga lokal ini kehilangan patadong yang dimana isinya ini sebesar 2.000 di dalamnya. Di hari yang sama namun jam yang berbeda. Jadi contoh gini, si majikan kehilangan patadong ini jam 1. Kemudian ia melapor ke MTR ini jam 3. Jadi selisihnya dari kehilangan paspor, dari kehilangan patadong tadi itu selisihnya ada 3 jam. Nah, di dalam 3 jam ini si penemu ini langsung menggunakan patadong tersebut untuk belanja. Contoh yang pertama apa aja yang belanjakan adalah ia belanja kosmetik sebesar 565 dolar. Kemudian ia juga menggunakan untuk pembelian makanan di Cafe The Coral sebanyak seharga 116 dolar. Kemudian yang ketiga, ia juga membeli baju seharga 536 dolar. Dan yang terakhir adalah pembelian barang-barang di 360 sebesar 200-an lebih. Jadi dalam kurung waktu 3 jam, nah isi dari patadong ini dihabiskan oleh si penemu. Nah, dari kejadian tersebut dicek oleh petugas ya, ia tahu tempat mana pembelanjaan itu. Langsung si petugas ini kontak polisi dan polisi datang di tempat pembelanjaan. Nah, di situ dilihat di CCTV orang yang membelanjakan ini pakai masker, jadi tidak kelihatan secara jelas siapa yang membelanjakan ya. Jadi sampai saat ini si pemakai atau pengambil barang dari Oktopus, si pemiliknya ini tidak diketahui. Nah, sedangkan kawan-kawan kita ini banyak banget yang menemukan patadong. Contoh kemarin kawan kita menemukan patadong warna hitam atau patadong baru, jenis baru. Ini isinya sampai 2.000 lebih. Dan ia menanyakan ke grup tentang masalah ini. Jadi saran saya kawan-kawan, kalau menemukan patadong ini, tolong untuk dikembalikan kepada si kantornya. Entah itu Anda mengembalikan ke kantor polisi atau Anda bisa datang langsung ke MTR untuk mengembalikan patadong yang Anda temukan. Kenapa saya menyarankan tersebut tidak seperti kejadian yang kedua tadi, dibelanjain kemudian nanti dibuang. Jadi kawan-kawan, ini kita bicara pada apes-apesan lah. Takutnya ini kalau Anda berhasil, kalau Anda apes, Anda bisa dipenjara, Anda bisa kena denda.
Anda bisa dideportasi, Anda bahkan bisa diinterminate oleh majikan. Karena ketika seseorang menemukan barang temuan di jalan, ini dianggap atau posisinya sejajar dengan pencuri. Jadi ketika Anda menemukan dan barang tersebut Anda bawa pulang, Anda tidak melaporkan, Anda dianggap sebagai pencuri yang dimana bisa kena hukuman dan juga denda. Jadi kalau Anda menemukan, lebih baik dikembalikan. Iya, kalau si pemiliknya itu agak lambat dalam merespon atau melaporkan patadongnya yang hilang. Jika si pemilik itu gercep mencari atau melaporkan patadongnya menggunakan sistem online, nah ini baru kita mampus. Kenapa? Nah, kalau sampai langsung telepon secara online, tidak datang ke MTR atau lapor ke polisi, maka secara otomatis pihak dari pemilik atau pihak dari patadong ini bisa memblokir patadong tersebut jika ia melaporkan kasus tersebut sebagai kasus pencurian. Dan ketika Anda menggunakan patadong tersebut untuk pembelanjaan atau untuk pembelian atau transportasi, dan di situ sudah ada keterangan, langsung si pemilik pembelanjaan ini bisa menunda Anda atau menahan Anda sementara sebelum petugas datang. Ya, jadi berhati-hatilah ketika Anda menemukan patadong di jalan. Ketika Anda mau menggunakan, ternyata ini sudah ada pemberitahuan bahwa patadongnya hilang. Langsung nanti takutnya kasir langsung lapor ke petugas dan polisi datang kemudian menangkap Anda. Jadi jangan bedakan sama orang sini. Kalau orang sini ketangkep membayar di penjara, dia masih tinggal di sini. Kalau kita cuman karena uang 1.000-2.000 di patadong, kita kena penjara, deportasi, nggak bisa kesini lagi, kita kehilangan mata pencaharian atau kerjaan, kita kehilangan gaji. Jadi alangkah pentingnya kawan-kawan semuanya untuk berhati-hati ketika menemukan patadong di tengah jalan. Kemudian yang kedua, adik-adik, kawan-kawan semuanya yang baru bekerja di negara ini, ketika Anda memiliki patadong yang diberi oleh majikan Anda untuk ongkos transportasi perjalanan Anda, jangan digunakan untuk lain-lainnya, pembelian barang untuk Anda, atau Anda menggunakan Oktopus milik majikan untuk belanja atau ongkos untuk libur, kecuali Anda ngomong sama majikan. Tapi ketika Anda tidak ngomong, sewaktu-waktu majikan ngecek di Oktopus EPP, ini bisa ketahuan patadongnya itu untuk apa aja hari itu di jam itu tanpa ia harus bersusah payah ke MTR. Jadi ketika sampai Anda tidak jujur, takutnya Anda bisa kena deportasi, Anda bisa dipenjara, Anda bisa diinterminate, bahkan Anda tidak mendapatkan hak-hak Anda kecuali uang tiket atau tiket. Karena ketika Anda membuat kesalahan, apalagi mencuri menggunakan barang orang lain, itu dianggap Anda sudah menyalahi aturan ketenagakerjaan. Majikan bisa tidak memberikan uang interminitan kepada Anda, gaji bulan Anda, ketika Anda telah melakukan kesalahan yang fatal. Jadi ia hanya cukup membelikan tiket kepulangan Anda. Ya, takutnya Anda sendiri yang rugi. Jadi betapa pentingnya kawan-kawan ini bersikap jujur di negara ini. Karena ketika Anda menemukan barang seperti oktopus, semuanya ini kalau oktopus milik orang lain atau majikan Anda sudah diregister, secara otomatis ini nomor serinya sudah terdaftar. Ya, kalau sudah terdaftar,
Nah, ini bisa dilacak dimanapun Anda belanja. Ini bisa dilacak, dan ketika sudah dilacak diketahui di CCTV wajah Anda terpapang di situ dari mata, ini bisa ketahuan identitas si pengambil. Jadi berhati-hatilah ketika kawan-kawan menemukan barang tersebut. Nah, intinya itu aja. Mungkin banyak banget kejadian yang sudah dibahas oleh kawan-kawan yang lain mengenai penemuan barang paladong ini, dan akibatnya sampai kawan-kawan diusir dari tempat majikan. Itu mending. Tapi kalau sampai dilaporkan oleh majikan, secara otomatis Anda dapat dalam terdaftar di dalam istilahnya daftar orang-orang yang pernah bermasalah di negara ini, ya. Ya, itu aja intinya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Semoga bermanfaat. Channel Duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.